Yes, kalau Tuhan Yesus baik, pasti hidup kita semua ada di tangannya Tuhan. Yuk, pujian ini akan memulai kita sama-sama. Hidupku ada di tanganmu, kau berikan jalan yang terang. Tak hanya yang baik saja yang ku
untuk menyelesaikan setiap masalah kita dan Tuhan berikan kemampuan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, siapkan hati kita. Kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang menyapa kita, jangan keraskan hati. Lembutkan hati kita Bapak Ibu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku
Shalom. Shalom. Puji Tuhan, praise the Lord, haleluya. Kalau saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita datang ke gereja ini untuk apa sih? Apakah kita untuk mencari berkat? Atau kita mencari mujizat? Atau mencari apa? Mencari pangkat? Atau mencari apa? Kita datang ke gereja karena ada satu hal. Jadi tadi supaya kita tetap setia, supaya kita tetap bersyukur, supaya kita punya ketetapan hati. Jadi jangan seperti orang Israel. Ketika Tuhan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, semuanya datang. Begitu Tuhan disalib, begitu Tuhan dipaku mati, gak ada yang mau datang. Bahkan muridnya pun menghindar. Kecuali ada satu muridnya yang tetap berdiri di depan ketika Tuhan Yesus itu disalib, sampai ikut membasuh darahnya, yang mengambil darahnya di lantai dia di mana dia diturunkan. Dari mulai penyaliban, mulai dia mengangkat salib atau sampai Tuhan Yesus disalib, dia terus ada di situ. Murid-murid yang lain tidak ada. Pertanyaannya sekarang, apa kita mau mencari supaya kita diberkati masuk gereja? Bukan itu yang utama. Ibu-ibu ini paling pintar loh. Kan kita cari duit katanya kan. Termasuk istri saya pintar dia mencari duit, tapi di dompet suaminya. Jangan marah di rumah. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan. Kelihatan? Saya mengambil tema adalah apa? Paradigma kebenaran. Paradigma kebenaran berdasarkan The Holy Bible atau kitab suci, ya, kerajaan Tuhan. Kalau kita bilang kita ini anak raja, benar kita anak raja? Bukan orang Batak aja ya. Orang Batak itu kan bilang raja, semua raja itu. Raja Nubentuk, Raja Simbolon, semua raja. Ya. Tetapi kita ini anak raja, anak keluarga besar kerajaan Tuhan. Nah, kita ke gereja ini adalah mencari bagaimana saya diakui. Diakui sebagai apa? Anak raja. Karena hati-hati Tuhan juga bilang, kalau saya Tuhan, menyangkal. Nah, kenapa? Karena kita tidak tetap setia. Walaupun dosa kita seperti merah ke biji, kalau kita tetap setia sampai apa? Sampai akhir zaman. Ibu-ibu, kita sering mendengar ya, kok ada sudah sampai pendeta, sekolahnya sudah sampai sarjana, bisa mualaf. Kok ada ustadz yang sudah kawakan, kok bisa murtad? Ada apa? Karena dia belum mencari kebenaran. Nah, jadi paradigma kebenaran ini berdasarkan Holy Bible ya, jangan berdasarkan yang lain-lain. Saya mengatakan kebenaran berdasarkan Holy Bible. Makanya yang selalu saya pegang, mana itu mau? Coba. Pedoman saya adalah Holy Bible. Kalau kita ide orang percaya di Indonesia sudah dipengaruhi dengan nama Alkitab. Alkitab bukan Holy Bible. Dari nama. Oh, nama itu nggak penting Pak Tobing. Name is everything. Jangan ide yang lama itu
kita dicekokin, apalah arti sebuah nama? Apalah arti sebuah nama? Tapi di era globalisasi ini, name is everything. Baiklah ya, saya mengambil kata kuncinya apa? Syarat-syarat suatu kebenaran dikatakan sebagai kebenaran sejati. Ibu-ibu atau bapak dengan saya mungkin berbeda mengartikan suatu kebenaran sejati. Sebab sekarang kebenaran dimanipulasi. Bahkan kitab suci kita pun sudah dimanipulasi. Oh, Pak Topik mana? Nanti kalau mau lihat, bukan saya, tertulis di Bible. Ya. Jadi kita harus tahu apa syarat-syarat suatu kebenaran. Bukan menurut saya, bukan menurut ibu-ibu, tapi harus ada patokannya yang standar. Mengapa dia disebut kebenaran sejati? Bukan kebenaran relatif, temporer, kebenaran absolut. Apa syarat-syaratnya? Kita harus tahu. Jadi kalau kita nggak tahu, bagaimana? Sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus cari kebenaran? Mengapa kita harus mencari kebenaran sejati? Itu bisa diterangkan firman Tuhan nggak? Nggak usah ya, biar saya baca aja ya. Bisa? Oke. Coba buka Matius 5. Di situ tertulis, ya, diberkatilah mereka, diberkati, ya, ayat 11 ya. Diberkatilah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jangan sudah di depan sang kebenaran itu si Petrus saja, saya nggak kenal dia. Tuhan Yesus sudah ngomong sebelum ayam berkokok, Anda 3 kali menyangkal saya. Tapi kenapa dia dipilih Tuhan? Sebagai apa? The Rock. Nah, coba apa deh? Sama nggak kita punya? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Kan beda dengan kitab suci saya. Coba di kitab suci saya ini, diberkatilah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Di situ ditambahkan karena kepunyaan mereka lah kerajaan surga. Beda nggak? Hati-hati. Ini Alkitab. Ini kitab suci, Holy Bible. Saya nggak bahasa Inggris ya, tapi saya terjemahkan seperti itu. Sudah beda. Nanti saya tulis banyak sekali berbeda. Ya. Nah, mana yang benar? Inikah atau ini? Hati-hati. Baik. Ayat berapa lagi ya? Tunggu sebentar. Ayat 6. Coba kita lihat. Ya, sambil bergereja, sambil mencari kebenaran firman Tuhan. Ya, apa katanya? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, karena mereka akan dipuaskan. Ini sama. Maka kita datang ke gereja karena kita haus akan kebenaran. Kalau kita dianiaya, biarin. Karena apa? Diberkatilah mereka yang dianiaya, karena mereka lah yang akan memiliki kerajaan surga. Ini firman Tuhan. Indah begini, Yohanes 1, tolong buka. Lihat, Yohanes 1 ayat 1. Ya, kalau bahasa Inggrisnya, indah begini was the word, and the word was with God. The word was
God. Diterjemahkan bahasa Indonesia. Nih, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Coba buka file saya. Kenapa di situ? Ya, in the beginning, pada mulanya, awalnya, the word apa? The word, bukan, mana ini? Mana? Coba buka filenya. Di halaman berapa itu? Jadi pada mulanya adalah apa? Pada mulanya in the beginning was the word. Was itu bukan adalah. Was itu bahasa apa? Past tense bahasa Inggris. Hati-hati menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Was itu apa? Telah. Jadi pada mulanya telah ada apa? Sang firman. Karena di situ disebutnya pada mulanya was a word, bukan, tapi the word. The word itu setiap kata sifat atau kata kerja ditambahkan the menjadi kata benda. Sang firman. The word was with God. Artinya apa? Firman itu telah, karena was bukan is. Telah bersama-sama dengan Tuhan. The word was God. Ya. Firman itu telah adalah Tuhan yang telah ada. Jadi Tuhan itu telah ada sebelum apapun yang ada di dunia ini. Jadi hati-hati. Begitu kita terjemahkan begini, sudah keliru. Firman mana yang mau kita sampaikan? Karena kita selalu kalau kita dengar, biarlah semua para korban, saya sudah ke gereja kemana-mana gitu ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi apakah yang kita sampaikan benar atau tidak? Nah, ini kita perlu tahu, jangan sampai kita tidak tahu. Nah, Tuhan memerintahkan kita. Apa perintah Tuhan yang pertama? Setelah saya baca buku Bible ini, perintah Tuhan yang harus kita prioritaskan. But seek first, carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya kerajaan Tuhan itu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita memang semuanya ingin Tuhan memberikan segalanya kepada kita. Tapi kita tidak mencari kerajaan Tuhan. Jadi kalau kita datang ke gereja, kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kebenarannya itu apanya? Kebenaran kerajaannya. Kalau kita tanya diri kita, sudah kita cari kerajaan Tuhan itu? Di mana kerajaan Tuhan itu? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mencari kerajaan Tuhan dan kita sudah berada di dalam kerajaan Tuhan? Sudah kita cari kebenarannya? Berapa kata kebenaran yang ada di Bible ini? Berapa kata kerajaan yang ada di Bible ini? Sudah dicari nggak? Saya mau mati gara-gara ini. Saya mau mati, saya minta Tuhan, kalau Bapak mau mengambil saya sudah siap, saya sudah puas di dunia. Semua berkat Tuhan sudah saya dapatkan saja. Tapi satu yang tidak saya dapatkan, ketika saya sakit. Saya dulu melihat Bible aja malas. Ke gereja ikut mama ke gereja. Ya, tapi saya tidak pernah menikmati, memaknai ayat-ayat yang disampaikan. Enggak peduli saya. Dari mulai SMA sampai saya jadi jenderal, enggak. Tetapi setelah saya sakit, ambillah Tuhan kalau memang nyawaku sudah memang mau diambil. Tapi kalau belum, kalau masih ada tugas
yang harus saya kerjakan di bumi ini, berikan saya kekuatan atau petunjuk. Ini kesaksian saya. Saya sudah tergeletak dulu aja nggak bisa. Ke kamar mandi harus dipapa ajudan bapak saya. Ajudannya orang Islam ini. Ya, dia bisa menjadi saksi sebenarnya. Dan bapak ini kayaknya sudah mau mati juga. Coba apa yang harus dikerjakan kemudian? Kau bikin komputer di sebelah saya. Apa yang dibuat? Bikin surat wasiat. Nanti kalau nggak anak-anak saya berkelahi semua. Sampai begitu. Tapi saya minta petunjuk. Petunjuk apa tuh buat saya? Supaya saya bisa masih bisa berkarya. Ya skill aja Tuhan tambah 15 tahun. Berikan kekuatan Tuhan, mungkin saya bisa melaksanakan tugas yang kau perintahkan. Saya minta perintah apa? Buka Bible. Yang saya baca itu apa? Matius 6:33. Cari dan terlebih dahulu kerajaan Tuhan. Apa maknanya terlebih dahulu? Forget it yang lainnya. Cari. Wah, mulailah. Dan kebenarannya. Loh, apa yang disampaikan ini semua nggak kebenaran. Mulailah saya ke gereja. Semua gereja saya ikutin. Hari ini gereja di sana, gereja di sana, gereja di sana, gereja di sana. Sampai AKBP. Ya, bayangin bapak udah saya, adik bapak saya itu jadi pengurus yang lain. Nah, sama aja rupanya. Jadi kita datang ke gereja ya, untuk mencari bersama-sama di manakah kerajaan Tuhan itu. Nah, kalau ibu-ibu ditanya, sudah ketemu nggak? Di mana kerajaan Tuhan itu? Kerajaan itu dibilang apa? The kingdom of God within you. Saya lupa ayatnya ya, tapi saya baca. Ada di dalam diri kita. Makanya kita berdoa selalu apa? Bertatalah kau di hati. Bertatalah kau sang raja. Kerajaanmu di hati. Sudah ketemu kerajaan Tuhan. Nah terus kebenarannya, kenapa ibu-ibu? Sekarang saya tanya, mengapa kita harus tetap setia kepada kerajaan Tuhan? Kenapa? Why? Sekarang saya tanya, mengapa? Karena kita kebenaran ada di sana, semua akan bertekuk lutut kepada sang raja. Itu harus diyakinkan. Makanya kalau ada yang mualaf, saya juga aneh. Tapi Tuhan juga bilang, bukan engkau yang memilih aku yang memilih engkau. Belajar ini. Saya berdosa sama Tuhan, banyak sekali dosa saya. Dari muda sampai sekarang itu, saya tidak menikmati firman Tuhan. Tapi sudah tua, udah mau mati baru. Sekarang ini kan udah umur 71, siap tunggu panggilan. Ya, siap mati untuk tebang panggilan Simatupang, jangan siap main. Ya kan? Nah, itu. Jadi persoalan yang kita hadapi sekarang adalah masalah kebenaran. Kebenaran itu harus ada syarat-syaratnya. Ini saya potong aja nih. Kalau bikin perintah Pak Denny ke saya itu, wah nanti ini nggak selesai nih, karena saya tanya kemarin berapa jam? 1 jam. Ya 1 jam. Kalau saya ngomong begini bisa sampai pagi besok pun nggak berhenti. Ya, maaf. Kita carilah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu apa syarat-syaratnya? Saya kasih tahu yang pertama. Tolong karena ini enggak semuanya mendapatkan ini. Syarat kebenaran itu harus yang menyampaikan adalah sang kebenaran itu sendiri. Kalau Prabowo, Jokowi, apa udah yakin kebenaran apa yang disampaikan? Tidak. Tapi sang kebenaran itu syarat pertama. Sang kebenaran itu. Karena kami di militer ya, kalau menerima informasi
kita akan bertanya, A1 atau B atau F, ada B, C, D, F. Tapi kalau A1, kebenaran itu dinyatakan oleh siapa? Yang mempunyai otoritas. Kalau sekarang di apa itu hoax semua, hoax. Ya, lihat sekarang perang informasi di medsos, ya Tribun, coba ikutin aja. Mau mengatakan Israel begini-begini, itu sama Allah. Tapi harus disampaikan yang punya otoritas. Kalau firman Tuhan ini kita katakan benar, siapa yang punya otoritas? Ya Tuhan Yesus yang kebenaran itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dia sang kebenaran. Kalau dia bilang aku adalah kebenaran, apa? Sang kebenaran. Saran kedua apa? Kalau saya bilang Anita ini istri saya, benar gak dia istri saya? Orang udah curiga, si Andreas mungkin curiga juga kan? Andreas, ya kan? Kok wajahnya kok wajah India kan gitu? Nah ya, dari mana kau tahu dia istri saya? Dari mana? Hah? Ada saksi, pendeta, ya kan? Ada anak-anak menyaksikan. Karena beliau ini istri yang berikutnya, tapi janganlah ini yang terakhir lah. Karena istri saya meninggal terus. Jadi gimana hidup sendiri udah tua begini kan? Nah, kebetulan datang yang paling cantik di dunia ini. Nah, ya kan? Tapi bukan berarti istri saya dulu nggak cantik. Ya. Tapi itu dia dipanggil, jadi bagaimana? Ya, saya harus menikah lagi kan? Karena anak saya masih kecil. Nah, kedua, disaksikan. Ada bukti yang, ini kebenaran, dibuktikan, ada saksi. Jangan seperti toko sebelah. Toko sebelah, pernah nonton toko sebelah? Wah, Tuhan Yesus tidak disalib. Tuhan Yesus digantikan. Tuhan Yesus tidak mati. Untuk membuktikan itu, apa? Perlu saksi. Saya mau kasih tahu. Mengapa kita harus mencari kebenaran? Peristiwa Nabi Nuh. Kita kan belum lain. Itu hanya dongeng. Musa menyelamatkan umatnya dari Mesir ke tanah perjanjian. Siapa lagi? Elia naik ke surga. Nanti orang bilang, mana saksinya? Emangnya kamu sudah lahir? Tuhan Yesus, kenapa 5 roti? Sekarang kamu bilang 5 roti dan 2 ikan, tapi kenapa 5 roti? Ada yang tanya, tahu nggak maknanya? Tuhan Yesus bilang apa? Akulah roti hidup. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, satu lagi kenaikan. Naik ke surga, satu lagi turun. Ada saksinya nggak? Ada saksinya nggak? Ada. Disaksikan oleh para malaikat. Dan bukan hanya para malaikat. Ada lagi orang-orang lain kan? Tidak hanya malaikat, tapi manusia menjadi saksi. Kelahiran Tuhan Yesus di Betlehem. Ada malaikat nggak? Ada. Ada gembala nggak? Manusia waktu itu mengembala. Ada. Apa lagi? Orang Majus. 3 itu yang datang menjadi saksi. Ya kan? Kalau tidak ada, tidak bisa. Jadi kalau ada orang bertanya, di mana Tuhan Yesus menyebut dia Tuhan dan sembahlah aku? Ini kok nggak ada apologet yang menentang dia? Kalau saya boleh menentang dia, karena dia raja maka dia disembah. Karena dia raja kita sebut dia Tuhan.
tapi Tuhan di atas segala Tuhan. Karena Dia kita sembah, karena Dia Raja di atas segala raja. Semua raja di dunia ini tidak punya kedaulatan yang absolut. Ya, mendekati akhir zaman ini, semua bangsa akan bertekuk lutut menyembah Dia. Saya cari lagi, kok Tuhan ngomong roti hidup, kok Dia lahir di Betlehem? Kenapa nggak lahir di Galilea? Nggak lahir di Kapernaum? Kenapa nggak lahir di Kapernaum? Kenapa nggak lahir di Galilea? Lahir di Betlehem. Apa benar apa tidak? Tapi saya cari Betlehem itu apa? Apa artinya Betlehem? Betlehem itu artinya rumah roti. Makanya Tuhan ngomong, akulah roti kehidupan. Karena di Galilea bukan rumah roti. Nah, inilah Tuhan gitu. Manusia tidak hanya makan dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, kalau kita bilang maknanya roti, firman itu adalah roti. Makanya lahirnya sang firman di Betlehem. Apakah itu suatu kebenaran? Nah, sekarang Betlehem siapa yang menguasai? Betlehem siapa yang menguasai? Palestina. Nanti ini disimpan aja lah ini. Saya nanti kalau ikut minum tidak cukup waktunya. Tapi mohon maaf, kebenaran itulah syarat yang ketiga. Kebenaran itu harus bersifat kekal. Kebenaran sejati harus bersifat kekal. Makanya Tuhan ngomong, akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Jadi Tuhan ngomong seperti itu, harus bersifat kekal. Kemudian yang keempat, Dia harus konsisten. Itulah bersifat kekal. Dari perjanjian lama sampai kita wahyu, benang merahnya itu ada. Ada benang merah dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Coba. Itu ada benang merahnya. Konsisten. Kemudian dibuktikan juga historical, empirik. Jadi menjawab kadun-kadun itu simpel sebenarnya. Ini ngadapin si Juma, menghadapin si Nadar. Saya ikutin terus. Ini musik. Kalau saya bisa ngomong sama mereka habis. Dia bilang, saya lebih pintar Anda tentang Bible. Dari mana? Bagaimana orang Islam bisa bilang Bible lebih hebat dari kita? Enggak. Makanya kita harus pelajari kebenaran itu. Tadi apa tadi? Sudah berapa? Konsisten. Ya. Historical. Empirik. Masa sekarang yang sudah terjadi itu dimanipulasi ya? Nggak benar. Seperti Tuhan Yesus lahir di bawah pohon korma. Yang benar aja orang di Betlehem, tapi orang tidak mengerti mengapa dia lahir di Betlehem. Karena itulah roti hidup. Bahkan di Betlehem itu bilang apa? Betlehem. Saya sejak kecil itu mendengar itu. Betlehem, engkau yang terkecil di antara Betlehem itu kota Judea, ya kan? Engkau yang terkecil, tapi dari engkau akan lahir pemimpin yang memerintah. Saya lupa ayatnya. Ini bocoran nyambung ini. Ya, akan memerintah. Coba. Nah, ini harus kita cari kebenaran itu. Jadi historical empirik. Kemudian apa lagi? Merupakan love story. Love story dengan siapa? Antara Tuhan dengan kita. Walaupun contohnya orang Israel, orang pilihan Tuhan, orang yang paling bandar, yang tegak teguh.
Kita pun sama kok, tegak tepuk juga. Ya, apalagi orang Batak ini paling tegak tepuk. Jadi sama, walaupun. Nah, tapi terbukti konsisten love story perjanjian. Makanya kenapa kita sebut perjanjian lama, perjanjian baru, Old Testament, New Testament. Perjanjian manusia dengan Tuhan beda. Kalau manusia dengan manusia, ibu mau buat perjanjian, memorandum, understanding, agreement, ya. Itu bisa nggak? Ada kekuatannya nggak? Nggak ada kekuatan memorandum understanding, nggak ada kekuatannya agreement, nggak ada. Tapi ini ada kekuatannya, ada. Makanya disebut apa? Kovenant itu perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Nggak bisa kita sebut perjanjian itu antara manusia dengan kovenant. Karena perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum. Sama juga. Nah, jadi saya mau sampaikan, mengapa kita harus mencari kebenaran itu. Bagaimana kita mencari kebenaran itu? Coba buka dulu yang terkait dengan Holy Bible. Iya. Ya deh. Saya nggak bisa baca ini. Kabur. Oke lah. Kita harus tahu Bible. Bible itu Holy Bible. Artinya holy, suci. Bible itu artinya apa? Kitab suci. Tapi holy itu ya, setelah saya sedikit, artinya satu. Artinya satu. Yang suci itu cuma satu. Nah, satu-satunya kitab. Tidak ada Injil lain. Ingat deh. Tidak ada Holy Bible yang lain yang bisa menyelamatkan Anda, menyelamatkan umat Anda. Jadi kalau ada Alkitab, ada Al-Quran, ada macam-macam itu, no. Mungkin kita perlu study Bible, kita lihat mana ayat-ayat Alkitab itu yang tidak sesuai dengan Holy Bible. Alkitab nominal seperti Al-Quran. Artinya apa? Kumpulan kitab-kitab. Padahal ini kumpulan firman Tuhan, sejarah, ya, sejarah pelanggaran, sejarah kebaikan, macam-macam. Daud sendiri pun yang disayang Tuhan melanggar kok. Salomo yang dipilih Tuhan membangun bait suci melanggar kok. Tapi dia apa? Kita belajar dari situ. Historical. Ya, kitab suci bukan tentang demokrasi, bukan tentang presiden. Kenapa? Emangnya kita yang pilih suara rakyat, suara Tuhan. Tuhan, kami Partai Golkar milik Tuhan, voting. Emang begitu? Enggak. Tidak ada demokrasi di dalam suatu kerajaan. Kalau Tuhan bilang, jangan makan buah itu. Jika kau makan buah yang di tengah-tengah itu, engkau akan mati. Itu. Raja. Lihat, nontonlah film kerajaan. Saya paling hobi nonton film-film kerajaan. Kalau dia bilang penggal. Kalau dia bilang ampuni dia, ampuni. Ya sama dengan kita ini. Tapi Tuhan, kenapa Tuhan disebut apa? Maha Pengasih dan Penyayang. Walaupun kita sudah melanggar, dia kasih jalan keluar. Kebenaran. Nah sekarang kita tanya dulu ya. Nanti tolong kasih tahu Pak, ini saya udah lewat enggak? Jadi kalau kebenaran, sekarang mengapa kita harus ditebus dengan darah Yesus? Mengapa harus darah Yesus? Kebenarannya di mana? Karena darah yang mengalir di tubuh kita ini sudah bercampur bau. Darah gara-gara makan buah itu. Ada yang jahat, ada yang baik. Kenapa? Kenapa disebut buah? Buah pengetahuan yang jahat. Buah pengetahuan. Kenapa
Mengetahui yang jahat yang baik. Makanya di dunia ini ada yang baik, ada yang jahat, ada yang gelap, ada yang terang. Macam-macam lagi lah. Tetapi mengapa harus darah Yesus? Karena darah kita ini sudah terkontaminasi. Harus ditebus oleh darah yang betul-betul tidak ada virus. Itulah contohnya. Ya, harus bersih. Itulah kebenaran. Ada orang yang mengecek ya, Tuhan Yesus itu manusia atau Tuhan? Nah, masa manusia dituhankan? Nah, jawab. Ada seorang profesor meneliti darah Yesus. Jadi dari Bukit Golgota itu darah itu masih mengalir sampai ke bawah. Itu ada dikorek, dapat ADN diperiksa. Ternyata tidak punya kromosom E. Tidak ada bapak, yang ada ibu. Si profesor itu menangis karena dia mencoba Tuhan. Tapi kita hormati karena dia mencari kebenaran. Sekarang pertanyaan saya, kita harus tahu kenapa Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota? Kenapa tidak di Bukit Zaitun? Kenapa tidak di Bukit Muria? Mengapa di Bukit Golgota? Ada yang menelitinya? Karena saya mau tahu cari kebenaran. Loh, kenapa di Bukit Golgota ya? Kenapa tidak di Bukit Muria seperti Abraham mau menyembelih Ishak? Kenapa tidak di Bukit Zaitun? Ternyata Golgota itu apa? Goliat sama tengkorak. Tengkoraknya si Goliat ditaruh di bawah itu. Yang membawa siapa? Daud. Ketika Daud mengalahkan Goliat, dipenggal kepalanya, dibawa ke sana, ditaruh di situ. Itulah istilahnya Bukit Tengkorak. Tapi tengkorak siapa? Tengkoraknya si Goliat. Mengapa dia disalib di Bukit Golgota? Untuk menggenapi firman Tuhan yang tertulis di kitab Kejadian. Makanya saya katakan harus konsisten. Apa di firman Tuhan di kitab Kejadian? Turunan ular ini akan meremukkan kakimu. Turunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Emangnya Tuhan Yesus mau bijak-bijak kepada si Goliat, si tengkorak itu? Ya enggak, itulah maknanya. Makanya semua yang tertulis itu konsisten dari Alfa sampai Omega. Tuhan membuat idenya, Tuhan itu membuat yang akhir dulu, baru dia mulai dari depan. Seperti kita ini ya, saya beritahu, Tuhan mau menciptakan saya itu, diciptakanlah saya. Ya, diciptakan dari akhir. Nanti kau mati sekian tahun sekian Anda harus kembali. Baru dia lahir lah. Baru saya diciptakan dari ibu saya. Saya baru lahir. Tapi udah dipanjang. Cerita saya ini, cerita ibu-ibu, bapak-bapak, itu sudah ada tulisannya di sana. Kalau sekarang dunia bisa bikin komputer, Tuhan lebih dari itu. Tidak ada di kolong langit ini yang tidak idenya Tuhan. Semua ide, semua yang ada di dunia ini diawali apa? Dari ide. Seperti membentuk gereja yang ada di kan ada ide. Nah, tapi apakah ide itu kita lopaskan? Nah, Tuhan makanya in the beginning was the word. The word itu apa? Firman kan? Oke, sekarang pertanyaan, firman itu turun dari mana? Dari ide. Ide itu dari mana? Ada di sini. Ada di ide Tuhan. Makanya Tuhan selalu, marilah kita ciptakan idenya. Ide. Jadi kalau ide kita mau menyebarkan firman Tuhan, ya kita bicara kebenaran. Sudah saya kira tadi ada berapa itu salah-salahnya itu. Silakan nanti di sini saya tulis semua ya. Saya tinggal aja ya. Ngapain? Ya kan, karena tidak semua orang bisa fotokopi dulu saya. Jadi itulah kebenaran. Makanya kita datang ke gereja, kita mencari kebenaran. Seperti siapa tadi yang nyanyikan lagu itu? Nyanyi itu ada maknanya, bukan sekedar dinyanyikan. Bukan sekedar dinyanyikan. Tapi mohon maaf ya, saya mau sampaikan kepada kita semua, kita ini bukan hamba.
Tapi gara-gara orang Islam yang menerjemahkan Bible menjadi Alkitab, ya kenapa mereka hamba? Karena dari budak, ya kan? Kita nggak hamba, kita anak Tuhan. Kamu jangan lagi katakan kamu hamba. Kamu adalah keluarga besar kerajaan Tuhan. Kalau hamba, terima warisan nggak? Nah. Kalau anak, terima warisan nggak? Nah. Jadi kalau kita bilang hamba-hamba terus, ya kita nggak. Saya perhatikan itu ada hamba tadi. Tapi yang di depannya bagus, tetap setia, percaya. Percaya sama siapa? Percaya akan kebenaran firman. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya hati-hati kalau bawa Bible ini. Saya takut sekali bawa Bible ini. Karena Tuhan di sini. Ya. Tapi yang lebih penting apa? Bakarlah Alkitab, bakarlah Bible itu. Kita tidak akan lupa. Jangan seperti mereka. Kalau dibaca bakar kitab sucinya udah ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena harusnya udah melekat di sini rema. What does it mean rema? Setiap pulang kita dari kegiatan gereja menjadi rema. Tadi doa saya kan menjadi rema. Apa artinya rema? Jangan nggak tahu orang ngomong rema nggak ngerti rema. Ngomong paradigma nggak ngerti paradigma. Rema itu bagaimana firman Tuhan menjadi jiwa kita. Firman Tuhan ada di dalam kita. Udah 71 di siap mati tunggu panggilan aja. Tapi orang yang pengen mati ada umurnya, orang yang pengen hidup mati duluan. Ya kan? Nah itu firman Tuhan juga, kebenarannya itu. Kebenaran, cari kalau nggak percaya. Ya, makanya hati-hati kita bermain dengan firman. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Kalau itu bukan suatu kebenaran, ya buktikan Anda bahwa itu tidak benar. Jangan kebenaran menurut kita, tidak. Saya bukan kebenaran menurut saya. Oh ini Pak Tommy nyampaikan begini, oh bukan. Apa yang saya sampaikan bukan. Ada ayatnya. Ya, ada ayatnya. Hati-hati membaca firman Tuhan. Mau pakai Alkitab boleh, tapi dianalisa dulu. Benar nggak ini kalimatnya? Benar nggak ini kata Tuhan? Makanya referensi jangan sapu. Ya, jangan kita hidup sebagai orang Kristen seperti putaran jarum jam, tau nggak? Setiap hari Minggu datang ke gereja, ya kenal kehausan, bukan berputar jarum jam. Dari tahun ini sampai akhir zaman, bukan. Tapi kita harus apa? Hidup. Mana kompasnya? Kalau kompasnya Tuhan harus seperti Holy Bible, ya kita ikuti dia. Kami tentara ya, sudah terbiasa menggunakan kompas. Ya, kalau meleset sedikit aja, 1 derajat aja, udah kesesat. Nah, supaya kita tidak tersesat, kita cari kebenaran yang sejati. Ya gunakan mana acuannya. Saya di rumah saya, mohon maaf Bu, Bible itu bermacam-macam. Ini Alkitab muncul lagi terjemahan baru, ya kan? Kapan terjemahan baru terus? Tapi orang di LA itu memang tegak tengkuk. Memang pantaslah dibuat tegak tengkuk dia supaya ada yang anti terhadap dia. Dia anti terhadap firman Tuhan. Kita hormatin aja, iya betul. Tapi kita harus yakin, percaya terhadap mana yang benar. Makanya kita disuruh carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Tanpa kita tahu kebenaran itu, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kerajaan surga sama kerajaan Tuhan beda nggak? Beda. Kenapa ditulis ada kerajaan Tuhan, ada kerajaan surga? Ini kebenaran nggak? Kebenaran. Kenapa? Ketika Nikodemus, rabi yang namanya Rabi jago Taurat, datang pagi subuh menemui Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Bagaimana cara masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Bukan kerajaan surga, kerajaan Tuhan. Apa Tuhan bilang? Dia harus lahir kembali. Dia harus melalui air. Makanya baptisan. Kerajaan Tuhan.
Artinya apa? Kerajaan kan si Nikodemus ditanya lagi, bagaimana mungkin saya layak masuk ke perut ibu saya? Nggak mungkin. Nah itulah. Jadi kerajaan Tuhan itu bersifat apa? Spiritual. Tapi kalau kerajaan surga gimana? Nyata. Bapa kami yang ada di surga, mulialah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tidak seperti apa sobat? Spiritual, tidak, itu nyata. Makanya Tuhan nanti akan datang sebagai raja di akhir zaman. Kalau saya tanya sekarang ibu-ibu, Yerusalem itu semua kita tiga agama menyebutnya kota suci. Betul itu kota suci. Dari mana ibu kebenarannya? Nah, mengapa Tuhan memilih Yerusalem? Dia disalib di Bukit Golgota, tapi kotanya Yerusalem. Mengapa Tuhan memilih Yerusalem? Karena nama Tuhan tertulis di kota Yerusalem kekal. Tapi Yerusalem sampai sekarang kota suci. Oh, tidak demikian Pak Taufik. Siapa yang bilang bukan kota suci? Nah, Tuhan yang ngomong. Tuhan yang ngomong. Bukan saya bilang. Di mana aja? Di mana dalilnya? Kan itu. Coba buka. Deh. Wahyu 11 ayat 8. Buka. Ini enaknya teknologi sekarang ya. Jadi supaya ide lama yang lengket di kepala kita itu dicabut, dimasukkan yang benar. Ide yang salah itu dibuang, masukkan ide yang benar. Itulah kalau kita mencari kebenaran. Apa katanya? Oke, sekarang lihat ini. Dan mayat-mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani apa? Disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Seharusnya bukan Tuhan mereka. Apa yang benar? Kalau Holy Bible ini Tuhan kita. Karena orang Islam yang menerjemahkan, makanya disebut Tuhan mereka. Nah, hati-hati ya. Tapi apa maknanya firman Tuhan yang kita kaitkan dengan kota suci tadi? Atau bukan kota suci? Coba. Mayat-mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar. Hubungkan kota besar dengan Tuhan kita disalibkan. Di mana? Apa kota besarnya? Apa kota besarnya? Di Yerusalem. Tapi tidak disebut sini Yerusalem. Kita disuruh memaknai, mencari kebenaran itu. Bukankah Tuhan disalibkan Pak di kota besar Yerusalem? Kemudian disalibkan di mana? Di Bukit Golgota. Mengapa Yerusalem? Memang Tuhan yang milih. Mengapa hari Pondok Daun Tuhan naik keledai ke Yerusalem? Kenapa Tuhan menangis melihat Yerusalem? Dia udah tahu. Mengapa perintahnya kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Jadi Yerusalem itu nanti Sodom dan Mesir. Mesir itu Gomora sebenarnya. Sama. Jadi akan apa? Dihabisin sama api. Maka sebabnya coba cari ayat Tuhan. Yerusalem yang baru, yang turun dari surga. Hati-hatilah. Makanya tugas kita bukan saya aja, semua kita. Yang nggak tahu kita nanti Tuhan benar nggak dengan perkataannya. Kamu diayain naik oleh kebenaran, tapi kamu diberkati akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga itu di mana? Di mana? Kerajaan surga itu di bumi. Jangan mimpi kau naik ke surga. Nggak ada. Di perjanjian lama ada 3 orang yang naik ke surga. Tapi setelah Tuhan Yesus turun, tidak seorang pun naik ke surga kalau dia tidak turun dari surga. Karena Tuhan sudah akan menyiapkan kerajaan surga itu ada di bumi.
Yerusalem yang kita bilang suci itu sudah dihabiskan. Saya nggak pernah ke Israel, pengen sekali saya. Entah kapan Tuhan mengabulkan itu. Ya, ternyata saya cek orang dari Yerusalem, pendeta apa segala macam. Yerusalem itu seperti Sodom nggak sekarang? Siapa yang udah pernah kesana? LGBT banyak nggak? Hati-hati. Jadi perang apa namanya? Perang Israel ini dengan negara Arab tidak akan selesai sampai apa? Sampai apa? Yerusalem menjadi Sodom dan Gomora. Hanya berapa orang yang diselamatkan? Ada nggak yang diselamatkan? Ada. Makanya waspada itu 144 yang lecture itu dari suku jauh. Siapa mereka yang diselamatkan? Baik, inilah kebenaran. Mana buktinya lagi? Saya buktikan. Semua murid mati martir nggak? Kecuali siapa? Semua murid mati martir, mulai dari kecuali siapa? Yohanes. Kenapa dia tidak mati? Karena Tuhan sayang sama dia. Ketika di kayu salib dia bilang apa? Ibu, itu anakmu. Makanya sudah digoreng di minyak. Saya kira kita udah baca ya. Yohanes itu digoreng di minyak sama Raja Romawi. Kenapa dia tidak mati? Dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos karena Tuhan sudah punya rencana. Dibuatlah apa? Wahyu. Pada mulanya dia nggak mau tulis, tapi karena banyak yang minta harus tulis. Karena itu wahyu Tuhan. Wahyu yang turun dari Tuhan Yesus sendiri. Kenapa nggak kita Yohanes namanya? Kenapa kita wahyu? Nah ini kita harus, ya kita sebagai orang percaya harus ada 6 pertanyaan yang harus kita jawab sehari-hari di dalam kehidupan. Mengapa, siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Jadi kalau saya tanya tadi mengapa kita mencari kebenaran, sudah ada alasannya. Tapi siapakah sang kebenaran? Sudah tahu jawabannya. Apa itu kebenaran? Harus kita buktikan syarat-syaratnya. Ya, kapan kita tahu? Ya kita pelajari dari belakang sejarah. Ya kan gimana? Ya, salah satu tempat mencari kebenaran itu di gereja. Jangan sampai gereja menyampaikan firman yang sesat. Tadi ada kata paradigma. Apa artinya paradigma? Paradigma adalah kerangka cara berpikir dan cara bertindak yang memahami kehidupan di mana kita hidup. Kita hidup di Indonesia, ya karena presidennya di sini mayoritasnya mereka, ya kita ikutin aja, tapi kita patuh ya, tapi tidak setia. Saya punya ajudan di rumah, patuh nggak dia? Sampai saya suruh semir sepatu pun dia patuh, tapi dia pasti setia. Enggak. Ketika terjadi perang malah dia lari sendiri. Nah, sama dengan Tuhan Yesus tadi kan. Ketika dia disalib, mati, wah, bagaimana ya Tuhan kok mati kan? Dia tinggalkan karena dia tidak tahu makna dan substansi atau intisari dari kebenaran itu sendiri. Ya saya tidak berpanjang lebar, ya silakan aja di sini. Tapi paradigma itu juga. Kalau paradigma hidup sebagai seorang Kristen apa? Ya bagaimana cara berpikir kita, cara bertindak kita sesuai dengan Holy Bible, sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita hidup di mana? Hidup di kerajaan Tuhan. Jadi ikutin aturannya. Kerajaan Tuhan itu ya kerajaan yang punya kedaulatan absolut. Kedua, bahwa kerajaan Tuhan itu ada rajanya. Ada rajanya dan ada namanya. Kenapa kita percaya sama Tuhan Yesus bahwa dia adalah raja? Karena dia bilang Tuhan telah memberikan otoritas yang di surga dan di bumi, bukan di dunia ya. Catat ini. Beda dunia dengan bumi. Kepadanya. Ya sudah, dia raja. Makanya dia raja, ya perlu kita panggil Tuhan. Tapi bukan Tuhan tanah, bukan Tuhan Paduka yang mulia. Ya, saya dipanggil Tuhan juga di Malaysia. Ya, yang mulia Tuhan Jenderal Tobing dipanggil mulia, panggil Tuhan lagi. Ya, hati-hatilah.
Kemudian saya juga mengkaji. Maaf ya, saya bukan menggurui. Mungkin ini perintah Tuhan. Saya mengambil tema ini juga baru kemarin setelah Pak Dedi. Hari Sabtu nih, hari Jumat saya buat. Apa yang mau saya sampaikan ya? Ya kita berdoa. Tujukan Tuhan apa? Oh, sampaikan kebenaran. Karena kebenaran lagi di apa? Lagi dimanipulasi, lagi diobok-obok. Kerajaan Tuhan itu ada budaya kerajaan Tuhan. Bagaimana sembah menyembah atau hamba ke budak? Kita tidak budak. Servant. Tapi diterjemahkan oleh orang Islam, servant itu menjadi apa? Hamba. Karena di pikirannya itu hamba, paradigmanya orang mereka itu kota sebelah itu memang hamba. Ya. Ini harus kita pahami benar-benar kalau kita mau hidup. Paradigma kebenaran di kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu punya hukum, punya perintah yang harus kita laksanakan. Punya duta besar, punya keluarga besar, yang punya budaya sendiri. Ya. Inilah yang bisa saya sampaikan singkatnya, mungkin pas 1 jam ya. Nanti takut saya kalian tercengang-cengang terus mengikuti omongan saya. Saya sampai 1 hari nih, Andreas. Ya. Jadi mari kita kembali ke laptop, kembali ke Holy Bible. Kita saya kira semua sudah pintar bahasa Inggris kan, anak saya aja udah pintar bahasa Inggris. Dia kemarin saya kasih Bible, Pak, aku minta Bible. Umurnya baru berapa tahun loh? Baru berapa tahun? Yang mana? Mau bahasa Inggris? Enggak, yang bahasa Inggris. Aku bahasa Indonesia nggak ngerti. Memang di Saint John itu sekolah lebih pintar bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Anak saya bahasa Inggris, ya kita dibodoh-bodohin sama dia. Jadi saya tadi mendapat perintah untuk menyampaikan kebenaran dan kerajaan Tuhan. Bicara kerajaan Tuhan itu banyak sekali yang mau saya sampaikan. Tapi saya temukan, baru saya temukan yang benar apa tidak, ada 77 kata kerajaan Tuhan. Dan ada 33 tentang kerajaan surga. Makanya saya bilang, ini kalimat ini mana yang benar? Kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Ternyata ada perbedaan. Satu bersifat spiritual, satu lagi bersifat fisik. Nyata. Kerajaan Tuhan itu nyata enggak? Tidak nyata. Nah, karena saya dibekali ilmu di seskoat, adanya ilmu itu abstraksi. Kita bisa mengabstraksi yang tidak kelihatan tetapi kelihatan. Ada. Kemudian logika. Kita diberi akal sehat untuk berpikir pakai logika. Tapi logika kita ini terbatas. Karena tidak bisa melampaui logikanya Tuhan yang unlimited. Kemudian yang ketiga lagi sublimasi. Contoh, ini kalau tidak menggunakan ketiga ilmu itu, tidak akan tahu bagaimana saya mensublimasi kota besar. Yang dimaksud Tuhan kota besar ini apa? Yerusalem. Kenapa secara spiritual, rohani disebut Sodom dan Mesir? Kita harus menggali di mana Tuhan kita disalibkan. Kalau bahasa Inggrisnya Tuhan kita loh, bukan Tuhan mereka. Kena terjemahan. Makanya LAI kalau diperingatkan pun nggak mau. Saya sampai bilang, kamu sama setan di sini. Tapi memang setan itu ada. Di kita ini sekarang ada setan ini. Bukan nggak ada, dia dengar itu. Dia dengar. Dan kemudian cilakanya setan itu lebih tahu isi Bible ini, tahu nggak? Benar, makanya dia mau merubah dia. Ya, Yesus diganti jadi Lucifer. Loh, di mana ayatnya? Kalau di Alkitab nggak akan ketemu kata Lucifer. Cari kalau ada potong kepala saya. Tapi kalau di King James Version, di Holy Bible ada Lucifer. Dia akan merebut tahta kan mahkota. Ya itu. Hati-hati loh. Banyak sekali. Ada ratusan ribuan di sini yang sudah menyesatkan. Hanya berapa orang yang mencari. Saya kebetulan diberi talenta otodidak. Ya. Kalau belajar sesuatu itu saya bisa belajar sendiri dengan 3
ilmu tadi, pengetahuan tadi. Dengan 3 lagi tambah 1 laginya, sehingga kita bisa melihat masa depan. Karena waktu yang terbatas, saya juga bukan alat pemuas kebutuhan, tapi saya tidak penyesat. Coba tayangkan dulu foto saya yang pertama. Ya, saya tidak penyesat. Nah, ini saya ngambil detail saya sendiri. Apa itu PDKT? PDKT itu penggembala dari kerajaan Tuhan, pelayan dari kerajaan Tuhan. Bukan pengkhianat. Nanti ada yang ngomong pengkhianat dari kerajaan Tuhan. Ya. Jadi saya tambahkan PDKT-nya. Nah, di sini kan brigjennya saya kesampingkan di paling bawah. Ini yang kita perlu. Nah, kemudian saran saya kepemimpinan orang-orang Kristen. Kita ini kan Christian leadership. Apa? Hanya 2 kunci, karakter dan kompetensi. Tidak punya karakter, punya kompetensi, mudah dibohong. Tidak punya karakter saja, nggak punya kompetensi, apa? Mudah dibohongi orang, mudah disesatkan orang. Punya kompetensi, nggak punya karakter, apa? Pengkhianat, bangsat, tahu nggak? Lo baru bulan Desember jadi ketua apa? Ketua Natal se-Indonesia. Bulan berikutnya masuk penjara. Titelnya seperti kereta api. Hati-hati, orang Kristen juga banyak terlibat. Menkominfo, wah ngomongnya kemana-mana hebat, masuk penjara juga. Jadi harusnya orang Kristen itu menjadi contoh, sehingga mereka itu bisa, oh ya kenapa mereka nggak ada yang korupsi, kenapa mereka begini. Ternyata orangnya sama aja. Apalagi kalau toko sebelah, kalau nggak korupsi bukan. Gimana? Kalau nggak teroris bukan. Matilah kita. Demikianlah Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati gereja ini. Ya. Tuhan memberkati Indonesia. Ya, harapan kita cuma satu. Kita semua mau masuk surga. Ya, bukan mau cari orang kaya. Ya, carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Semua yang kita inginkan itu akan ditambahkan. Bukan hanya kekayaan, mungkin panjang umur, kesehatan kita lagi membaik dan sebagainya. Ya, oke lah. Dan ingat, Tuhan Yesus mengangkat kayu salib. Pikulah salibmu. Salib Tuhan itu berat atau ringan? Hah? Mana? Kalau nanti Anda ke Israel, ambil salib yang dipikul Tuhan Yesus, ringan atau berat? Yang berat itu karena Tuhan Yesus tidak mau angkat, karena penderitaannya, darahnya sudah habis. Bagaimana kalau darah sudah habis? Hidup itu ada di darah, lemas dia. Nah, jadi walaupun di dalam penderitaan tetap pikul sana. Jangan karena saya melarat, nggak ada uang. Kemarin saya beritahu ya, istri saya tanya nih, uang saya di dompet tinggal 100.000. Tuhan, makan nggak saya hari ini? Tahu-tahu dan Muster mengundang saya jadi penceramah. Waduh, datang rezeki lagi. Saya nggak tahu kenapa. Oh, siapa yang mengundang saya ke sana? Tahu-tahu dan Musternya bekas anak murid saya. Aduh, kenapa kamu nggak undang rektor Unham atau jenderal? Enggak bang, saya taunya abang. Gitu. Ya datang saya. Adalah rezeki dari sana. Selamatlah saya sampai hari ini kan ya. Nah, jadi Tuhan itu Maha Adil. Tapi kita jangan nuntut terlalu banyak. Makin banyak kita tuntut makin jauh. Saya bilang. Kuncinya cuma 2. Selesai. Silakan. Doa berkat dari pendeta aja ya. Hati-hati ya, semua nyanyi pun saya baca sih, doa bukan nyanyi pun lihatin nih semua ini. Puji Tuhan, terima kasih. Kita salah wajar.
TNI Purnawirawan Junias Momen Tobing, memang benar kita sekarang anak-anak Tuhan harus belajar banyak tentang firman Tuhan, apalagi sekarang Pak lagi itu heboh-heboh kanonisasi ya Alkitab. Wah, luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau perjamuan kudus. Saya undang Pak Gembala Dewi Kurniawan. Baik Bapak Ibu, kita akan persiapkan untuk masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini, minggu pertama di bulan November 2024 Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita untuk kita menerima. Kita baru saja menerima kebenaran firman Tuhan dalam roti dan anggur sebagai simbol darah dan tubuh Kristus ada di dalam setiap hidup kita. Mari persiapkan, saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menerima kebenaran roti, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk perjamuan kudus yang akan kita laksanakan pada hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami, menuntun kami untuk kami mengerti kehendak Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kami percaya untuk 1 bulan ke depan penyertaan Tuhan atas kami akan tetap selalu ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya sucikan, kuduskan anggur dan roti ini ya Tuhan. Rayakan Tuhan bagi kami, untuk kami bersama di dalam Tuhan, baik di dalam penderitaan maupun juga Tuhan di dalam setiap perjuangan iman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan, saudara. Sebelum kita menerima dan kita makan roti tangan kanan kita, mari Bapak Ibu buka hati untuk dengar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam kebenarannya. Maka dikatakan demikian, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur, mari kita makan roti sebagai simbol di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mari persiapkan untuk tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang termateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih karena kasih-Mu bagi kami, karena permohonan-Mu. Haleluya. Kekuatan yang Dia berikan kepada kita selalu ada menyertai setiap hidup kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang telah diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. 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 Ya, Bapak, Ibu, Saudara semua, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta BDKT. Saya dapat istilah baru dari tadi pas saya mau tanya, entah saya pikir habis selesai ibadah Bapak dapat BDKT ini dari mana nih BDKT? Saya belum tahu, biasanya PNT, PDT, biasanya begitu, ini BDKT gitu. Dari Tuhan Pak. Terima kasih Pak Julius Tobing yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya sudah lama, tapi beliau sibuk sekali Bapak Ibu ya. Jadi puji Tuhan akhirnya ada waktu di November untuk bisa melayani di tempat kita. Ya kalau Bapak Ibu kenal beliau di YouTube udah sangat terkenal, banyak banget. Ya kalau ketik nama beliau sudah ada ya. Beliau juga pengajar ya Pak ya. Ini Pancasila ya Pak ya. Pengabaran Pancasila ya Pak ya. Ya strategi perang juga ya. Tapi Bapak Ibu di sini kan nggak ada yang perang lah. Nanti saya takutnya istri-istri nih Pak belajar strategi perang Pak. Perangnya bukan perang buat suami Pak, maksudnya perangnya buat bagaimana bisa menjadi seorang penolong yang baik begitu melindungi suami. Terima kasih Pak, Tuhan berkati pelayanan Bapak senantiasa, kesehatan bersama dengan Ibu, anak-anak semua diberkati. Saya juga mengucapkan terima kasih buat hambanya yang hadir hari ini, Bapak Pendeta Douglas Sofi, Bapak Evangelis Andreas,
Bapak Silalahi di belakang. Tuhan berkati Pak. Kemudian ada hambanya Pak Antoni, kemudian Bu Lia, semua yang hadir ya, Bapak Ibu, Om Franky, Pak Ivan, Bu Liliana di belakang. Dan Tuhan memberkati kita semua, tetap setia, maju terus di dalam Tuhan. Kita bersama-sama membangun keunitian di akhir zaman, melayani Tuhan bersama-sama sesuai dengan panggilan dan kapasitas kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan kepada worship leader untuk melanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan membantu pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan. Ada 2 kantong persembahan yang akan kita jalankan. Yang pertama itu persembahan mingguan, dan yang kedua adalah persembahan diakonia. Bapak Ibu sambil mempersiapkan persembahan yang ada, mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami tahu apa yang kami beri tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami, tapi kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kegiatan ibadah kita. Hari Minggu besok ada menara doa bagi Bapak Ibu yang mempunyai pokok-pokok doa untuk didoakan oleh pendoa syafaat maupun juga hamba Tuhan. Bapak Ibu bisa japri ke saya atau ke Pastor Jaya. Dan juga untuk hari Jumat ada konser online Kota Tua. Pukul 7:30 malam, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Bibi Sulistia. Bapak Ibu bisa hadir, nanti linknya kita akan bagikan. Jadi secara online. Dan hari Minggu besok firman Tuhan di tempat ini oleh hambanya Bapak Wagem kita, Pastor Jaya Yohanes. Sekali lagi terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Junius Tobing yang telah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Oh ya, satu lagi lupa, tanggal 8 Desember ada perayaan Natal bertempat di Intro Jazz PSG, jadi digabung. Jadi Bapak Ibu bisa ajak saudara, teman, tetangga untuk bersama-sama hadir di tanggal 8 Desember. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa, nanti doa berkat oleh Bapak Gembala. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Terima kasih